Pernahkah kamu membayangkan, sebuah candi raksasa yang berdiri megah di jantung Jawa Tengah ternyata bukan sekadar bangunan suci? Borobudur, mahakarya dunia yang diakui UNESCO, sering kita pandang hanya sebagai monumen wisata atau tempat ibadah. Namun, di balik ribuan reliefnya, tersimpan kisah yang jauh lebih dalam, kisah tentang karma, reinkarnasi, perjalanan spiritual, bahkan potret kehidupan Jawa kuno yang jarang sekali dibicarakan. Bayangkan, dinding-dinding batu itu seperti buku terbuka. Setiap ukiran bukan sekadar hiasan, melainkan pesan rahasia dari masa lampau. Ada relief yang menceritakan kisah Siddhartha Gautama sejak lahir hingga mencapai pencerahan. Ada pula kisah Karma Wibhanga, relief tersembunyi yang menggambarkan akibat dari keserakahan manusia. Dan jangan lupakan relief kapal besar, bukti bahwa nenek moyang kita sudah menjelajah samudera ribuan tahun silam. Pertanyaannya, mengapa sebagian relief ditutupi? Apa makna sebenarnya dari perjalanan panjang yang digambarkan di setiap sisi candi ini? Apakah Borobudur hanyalah candi, atau justru sebuah peta menuju pencerahan? Sobat sejarah, melalui seri ini kita akan bersama-sama menguak arti relief Borobudur satu persatu. Kita akan masuk ke dunia simbol, kisah moral, hingga misteri yang masih diperdebatkan para ahli. Jadi, pastikan kamu tidak ketinggalan. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang tahu bahwa Borobudur bukan sekadar candi. Mari kita jaga semangat sejarah dan budaya Nusantara tetap hidup. Borobudur menyimpan satu rahasia besar yang jarang diketahui orang. Rahasia itu berada di bagian paling dasar dari candi megah ini. Nama relief tersebut adalah Karma Wibhanga, sebuah rangkaian kisah yang menggambarkan hukum sebab akibat, atau yang sering kita kenal sebagai hukum karma. Namun, yang membuatnya lebih menarik sekaligus misterius adalah kenyataan bahwa sebagian besar relief ini ditutup sejak berabad-abad lalu. Hanya sedikit yang kini bisa kita lihat, dan sisanya tersembunyi di balik tumpukan batu yang sengaja menutupinya. Mengapa ditutup? Apakah terlalu menakutkan? Ataukah ada pesan rahasia yang tidak boleh sembarangan dilihat oleh manusia biasa? Relief Karma Wibhanga menggambarkan dua sisi kehidupan manusia. Di satu sisi, ia menunjukkan akibat dari perbuatan buruk, keserakahan, kekerasan, nafsu tanpa kendali, hingga penderitaan yang lahir dari ketamakan. Misalnya, ada ukiran yang memperlihatkan seorang pencuri yang ditangkap dan disiksa, seorang raja yang zalim kehilangan tahtanya, atau seorang laki-laki yang hidup dalam kemewahan tapi akhirnya jatuh miskin karena keserakahannya sendiri. Namun di sisi lain, relief ini juga menunjukkan buah dari perbuatan baik, kemurahan hati, kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Ada ukiran seorang dermawan yang membantu kaum miskin, petani yang bekerja jujur lalu hidup berkecukupan, hingga tokoh bijak yang disegani karena ketulusan hatinya. Seorang peneliti pernah menyebut, Karma Wibhanga adalah cermin kehidupan manusia. Setiap orang bisa melihat dirinya di sana, apakah ia sedang berjalan menuju kebajikan atau menuju kehancuran. Kutipan ini terasa benar, karena semakin kita perhatikan, semakin jelas bahwa relief itu bukan sekadar karya seni, melainkan sebuah pengingat keras tentang jalan hidup yang kita pilih. Bayangkan, para leluhur Jawa kuno pada abad ke-8 sudah mengukir hukum moral yang begitu mendalam. Mereka percaya bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, bahkan hingga ke kehidupan berikutnya. Relief Karma Wibhanga adalah bukti bahwa Borobudur tidak hanya berbicara tentang ibadah, tapi juga tentang filsafat hidup. Namun pertanyaan besar tetap menggantung, mengapa relief ini ditutup? Ada beberapa teori. Sebagian ahli mengatakan bahwa penutupan dilakukan untuk memperkuat struktur candi. Namun, ada pula yang menduga bahwa gambar-gambar di relief ini dianggap terlalu vulgar dan penuh kekerasan, sehingga sengaja disembunyikan. Bahkan ada teori yang lebih berani. Penutupan ini adalah upaya untuk melindungi rahasia spiritual yang hanya boleh diketahui oleh kalangan tertentu. Apapun alasannya, yang jelas, Karma Wibhanga adalah bagian gelap sekaligus paling jujur dari Borobudur. Bagian yang menunjukkan sisi manusia yang penuh dosa dan kebajikan, penderitaan dan kebahagiaan. Seorang arkeolog Belanda pada abad ke-19 pernah menulis dalam catatannya, Borobudur tidak hanya membimbing manusia menuju surga, tetapi juga memperlihatkan neraka yang mereka ciptakan sendiri. Kalimat ini terasa menusuk,
seolah mengingatkan kita bahwa kehidupan duniawi penuh pilihan, dan setiap pilihan membawa akibat yang tak terhindarkan. Sobat sejarah, ketika kita berdiri di hadapan relief Karmawibhanga, kita seakan sedang berdiri di depan kaca besar. Kaca yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita sedang hidup dalam keserakahan? Atau sedang berusaha menapaki jalan kebajikan? Borobudur, melalui relief ini, seakan ingin berkata, apa yang kau tanam hari ini, akan kau tuai esok hari. Jika tidak di dunia ini, maka di kehidupan berikutnya. Maka, tak berlebihan jika kita menyebut Karmawibhanga sebagai kitab moral Nusantara yang diukir dalam batu. Kitab yang ditutup rapat, namun tetap berbisik kepada kita lewat sedikit fragmen yang masih tersisa. Dan inilah yang membuat Borobudur begitu memikat. Ia bukan sekadar monumen bisu, melainkan guru yang terus berbicara, memberi pelajaran bagi siapa saja yang mau mendengarkan. Jadi, apakah menurutmu relief ini sengaja ditutup karena alasan teknis, atau ada rahasia besar yang memang tidak boleh sembarangan dibuka? Borobudur bukan hanya batu yang diukir, melainkan kitab raksasa yang bercerita. Salah satu kisah terpenting yang diabadikan di dindingnya adalah Jataka, kisah kehidupan lampau Sang Buddha sebelum lahir sebagai Siddhartha Gautama. Relief Jataka menggambarkan perjalanan panjang Sang Bodhisattva, sebutan untuk calon Buddha, yang lahir kembali dalam berbagai wujud. Kadang sebagai raja, kadang sebagai pedagang, kadang pula sebagai hewan. Semua kehidupan itu penuh dengan ujian, penderitaan, sekaligus kebijaksanaan yang perlahan-lahan menuntunnya menuju pencerahan. Salah satu relief yang paling terkenal menceritakan kehidupan Sang Bodhisattva sebagai seekor kelinci. Dalam kisah itu, kelinci melihat seorang pengelana kelaparan. Ia ingin menolong, tapi tidak punya makanan apapun untuk diberikan. Maka, dengan penuh ketulusan, ia menawarkan tubuhnya sendiri sebagai santapan. Sebelum ia melompat ke dalam api, para dewa turun dan menghentikan niatnya, lalu mengabadikan pengorbanan kelinci itu di bulan sebagai simbol kebajikan sejati. Kisah ini menunjukkan betapa jauh Sang Bodhisattva rela berkorban demi makhluk lain. Relief Borobudur mengingatkan kita, kebajikan tertinggi adalah ketika kita berani memberi, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri sendiri. Ada juga kisah ketika Sang Bodhisattva terlahir sebagai seorang raja. Raja ini memimpin dengan adil, selalu mendahulukan rakyatnya. Namun, ketika diserang oleh kerajaan tetangga, ia memilih untuk menyerahkan tahtanya daripada melihat rakyatnya menderita. Dari sini kita belajar bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada pedang atau tahta, melainkan pada keberanian untuk melindungi sesama. Tak hanya itu, relief Jataka juga menampilkan kehidupan Sang Bodhisattva sebagai hewan lain, burung, kera, bahkan gajah. Setiap kehidupan itu penuh dengan pengorbanan. Sebagai gajah, ia rela menolong manusia yang tersesat di hutan, meski akhirnya dirinya terperangkap. Sebagai burung, ia mengorbankan sayapnya untuk menyelamatkan sarang dan anak-anaknya dari bahaya. Semua kisah itu adalah refleksi, bahwa setiap kehidupan adalah kesempatan untuk menebar kebaikan. Seorang sarjana Buddhis pernah berkata, Jataka adalah cermin dari perjalanan manusia. Meski kita jatuh berulang kali, kita tetap bisa memilih jalan kebajikan yang menuntun pada pencerahan. Relief Jataka di Borobudur tidak hanya mengisahkan Sang Buddha, tapi juga mengajarkan bahwa setiap manusia pun bisa belajar dari kisah itu. Kita mungkin tidak akan terlahir kembali sebagai hewan atau raja, tapi kita semua pasti akan menghadapi pilihan. Apakah kita hidup hanya untuk diri sendiri, ataukah kita rela berbuat demi orang lain? Dan disinilah letak keajaiban Borobudur. Setiap ukiran bukan sekadar gambar, tapi nasihat yang seolah berbisik, seberapa besar pengorbanan yang berani kau lakukan demi kebaikan. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu, para leluhur kita mengukir kisah-kisah penuh moralitas ini di batu, dengan detail yang menakjubkan. Mereka tahu, generasi demi generasi akan membacanya. Mereka ingin pesan itu abadi. Sobat sejarah, ketika kita berdiri di depan relief Jataka, kita tidak hanya melihat kisah Sang Buddha. Kita sedang melihat kisah kita sendiri. Karena setiap kehidupan, setiap pengorbanan, dan setiap pilihan, adalah bagian dari perjalanan kita menuju kebijaksanaan. Maka, jangan anggap Borobudur sekadar candi. Ia adalah sekolah moral terbesar,
di mana setiap relief adalah guru, dan setiap kisah adalah pelajaran hidup. Pertanyaannya sekarang, jika Sang Bodhisattva rela lahir kembali ratusan kali demi menebar kebaikan, apakah kita sudah berbuat cukup dalam kehidupan kita yang satu ini? Jika Jataka adalah kisah reinkarnasi Sang Buddha di kehidupan-kehidupan lampau, maka Avadana adalah kisah tentang manusia biasa. Mereka bukan calon Buddha, bukan pula makhluk agung, melainkan orang-orang seperti kita, dengan segala kelemahan, kesalahan, tapi juga peluang untuk berbuat kebajikan. Relief Avadana di Borobudur menghadirkan cerita-cerita moral yang penuh makna. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang pedagang kaya raya. Ia memiliki harta berlimpah, kapal besar, dan ratusan pekerja. Namun, karena keserakahan, ia enggan berbagi. Ia menimbun kekayaannya, bahkan menipu orang lain demi keuntungan. Hingga suatu hari, kapalnya karam. Semua hartanya hilang, dan ia pun meninggal tanpa meninggalkan kebaikan apapun. Relief ini seperti berbisik kepada kita, harta bisa lenyap, tapi amal kebaikan akan abadi. Di sisi lain, ada kisah seorang wanita sederhana. Ia tidak punya banyak, namun selalu menolong tetangganya. Suatu kali, ia memberikan satu-satunya pakaian yang dimilikinya kepada seorang pengemis yang kedinginan. Meski ia hidup miskin, hatinya kaya. Dalam relief Avadana, wanita itu digambarkan mendapat kehormatan besar di kehidupan berikutnya karena ketulusannya. Ada pula kisah seorang raja yang bijak, namun diuji dengan cobaan. Musuh ingin menjatuhkannya dengan memfitnah. Banyak rakyat yang mulai ragu, tapi sang raja tetap sabar, tidak membalas dengan kekerasan. Akhirnya kebenaran terungkap, dan rakyat semakin percaya kepadanya. Kisah ini memberi pesan bahwa kesabaran adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada pedang. Seorang peneliti pernah menulis tentang Avadana, relief ini adalah pengingat bahwa kebajikan tidak hanya milik para suci. Manusia biasa pun bisa mencapai kemuliaan lewat tindakan sehari-hari. Kalimat ini terasa sederhana, tapi begitu dalam. Yang menarik, Avadana tidak hanya menampilkan kisah bahagia. Ada pula cerita penuh tragedi. Seorang bangsawan yang haus kekuasaan mengkhianati saudaranya, merebut tahta, lalu hidup dalam ketakutan. Dalam relief, ia digambarkan jatuh sakit, tubuhnya kurus, matanya cekung, lambang penderitaan batin akibat ambisi yang berlebihan. Kisah ini seakan mengingatkan kita, kemenangan yang lahir dari pengkhianatan, hanya akan berbuah penyesalan. Sobat sejarah, inilah kekuatan Avadana. Ia bukan dongeng untuk anak-anak, melainkan cermin kehidupan nyata. Orang kaya, orang miskin, raja, pedagang, bahkan rakyat kecil, semua ada di sana, lengkap dengan pilihan-pilihan moral yang mereka hadapi. Bayangkan, di masa Jawa kuno, orang-orang bisa belajar etika dan moral hanya dengan melihat relief. Borobudur seakan menjadi sekolah kehidupan. Setiap batu adalah papan tulis, dan setiap ukiran adalah pelajaran. Pertanyaannya, mengapa kisah-kisah ini diukir di Borobudur? Jawabannya sederhana, agar generasi demi generasi tidak lupa, bahwa manusia selalu punya pilihan. Jalan kebajikan atau jalan keburukan. Jalan yang penuh kasih, atau jalan yang penuh keserakahan. Relief Avadana ingin menegaskan, tidak perlu menjadi raja atau orang suci untuk hidup mulia. Setiap manusia bisa menorehkan kebaikan dalam kehidupannya, sekecil apapun. Borobudur seolah ingin berkata kepada kita, yang membedakan manusia bukan kekayaannya, bukan pula kedudukannya. Yang membedakan adalah amal perbuatannya. Sobat sejarah, ketika kita menatap relief Avadana, kita tidak hanya melihat kisah masa lalu. Kita sedang melihat potret diri kita sendiri. Pertanyaannya, ketika kisah hidup kita diukir kelak, apakah ia akan menjadi relief tentang kebajikan, atau relief tentang penyesalan? Sobat sejarah, bayangkan sebuah kerajaan besar di Lumbini, India Utara, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di sanalah seorang pangeran lahir. Namanya Siddhartha Gautama. Kehidupannya sejak awal begitu istimewa, hingga para Brahmana meramalkan bahwa ia akan menjadi raja besar, atau seorang guru agung yang akan mengubah dunia. Kisah kehidupan Siddhartha inilah yang diabadikan dalam relief Lalita Vistara di Borobudur. Dari kelahiran, masa kecil, hingga pencapaian pencerahan, semua diukir dengan detail menakjubkan.
Relief pertama menggambarkan kelahirannya. Ratu Maya, ibunya, melahirkan Siddhartha sambil berdiri dan memegang dahan pohon sala. Konon, begitu lahir, bayi Siddhartha langsung melangkah 7 langkah kecil, dan dari tanah tumbuh bunga teratai. Ia berkata, "Inilah kelahiranku yang terakhir." Sebuah tanda bahwa sang pangeran bukanlah manusia biasa. Masa kecilnya digambarkan penuh kemewahan. Ia tumbuh dalam istana dengan taman indah, pelayan setia, dan segala yang ia inginkan. Namun, Siddhartha bukanlah pangeran manja. Relief menunjukkan ia cerdas, lembut, dan penuh perhatian pada sesama. Hingga tibalah momen yang mengubah hidupnya, 4 pemandangan. Siddhartha keluar dari istana dan melihat hal-hal yang tak pernah ia bayangkan. Pertama, ia melihat orang tua renta. Kedua, orang sakit. Ketiga, mayat yang terbujur kaku. Dan keempat, seorang pertapa yang hidup sederhana namun damai. Relief Borobudur menggambarkan keempat pemandangan ini dengan sangat jelas. Seolah ingin menekankan bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Dari sinilah hati Siddhartha gelisah. Ia bertanya dalam dirinya, mengapa manusia harus menderita? Adakah jalan untuk mengakhirinya? Kegelisahan itu mendorongnya mengambil keputusan besar. Pada suatu malam, ia meninggalkan istana, istri, dan anaknya. Ia turun dari kudanya dengan langkah mantap, menanggalkan pakaian kebesaran, dan mengenakan jubah sederhana seorang pertapa. Relief ini sering disebut sebagai Mahabhinishkramana, kepergian agung. Sobat sejarah, inilah momen penting yang menjadi simbol keberanian. Siddhartha memilih meninggalkan semua kenyamanan untuk mencari kebenaran. Relief Lalitavistara selanjutnya menggambarkan perjalanan panjangnya. Ia berguru pada para Brahmana dan guru spiritual. Ia mencoba berbagai cara, bertapa, menahan lapar, hingga hampir mati. Namun ia sadar, jalan ekstrim itu tidak membawa pencerahan. Akhirnya ia memilih jalan tengah, tidak berlebihan, tidak pula kekurangan. Dan tibalah saat paling agung, Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi. Relief Borobudur menggambarkannya dengan sangat sakral. Ia bersila, bermeditasi, dan berikrar, "Aku tidak akan bangkit dari tempat ini sebelum mencapai pencerahan." Godaan datang. Mara, sang penggoda, mendatangkan pasukan iblis, badai, bahkan putri-putri cantik untuk mengusik ketenangannya. Namun Siddhartha tetap diam, tak tergoyahkan. Hingga akhirnya, di malam purnama, ia mencapai pencerahan. Ia menjadi Buddha, sang tercerahkan. Relief terakhir Lalitavistara memperlihatkan sang Buddha dikelilingi para dewa dan makhluk agung yang memberi penghormatan. Sebuah penegasan bahwa pencarian panjangnya telah berakhir. Seorang sejarawan menulis, Lalitavistara adalah kisah seorang pangeran yang menolak tahta dunia, demi menemukan tahta sejati dalam hati manusia. Sobat sejarah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa hidup bukan soal harta, tahta, atau kemewahan. Hidup adalah perjalanan untuk memahami penderitaan, dan mencari jalan untuk mengatasinya. Borobudur, lewat relief Lalitavistara, ingin mengingatkan kita, setiap orang adalah pencari kebenaran. Pertanyaannya, beranikah kita meninggalkan kenyamanan untuk menemukan makna sejati? Sobat sejarah, bila Lalitavistara mengisahkan kehidupan Siddhartha, maka relief Gandavyuha di Borobudur bagaikan novel petualangan penuh simbol. Tokoh utamanya adalah seorang pemuda bernama Sudhana. Ia bukan pangeran, bukan bangsawan, melainkan seorang pencari kebenaran yang sederhana. Kisah ini dimulai dengan Sudhana bertemu Manjusri Bodhisattva, sosok bijak yang menjadi guru pertamanya. Manjusri menasihati, "Jika engkau ingin menemukan pencerahan, jangan berhenti pada satu guru saja. Pergilah, temuilah mereka yang telah menempuh jalan kebijaksanaan, dan belajarlah dari mereka." Dan begitulah perjalanan panjang Sudhana dimulai. Relief Borobudur menggambarkan perjalanannya menemui 52 guru yang berbeda, mulai dari raja, biksu, pedagang, hingga pelacur, bahkan roh dan dewa. Setiap pertemuan memberinya pelajaran unik. Salah satu relief yang terkenal adalah ketika Sudhana bertemu Ratu Maya, seorang wanita bijak. Dari sang ratu, ia belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan soal kekuasaan, melainkan pengabdian.
Lalu ada pertemuan dengan seorang dokter yang mengajarkan bahwa menyembuhkan orang sakit adalah bentuk welas asih tertinggi. Yang menarik, Sudhana tidak hanya belajar dari orang-orang suci. Ia juga belajar dari seorang pelacur bernama Vasumitra. Relief ini menekankan pesan yang mendalam, kebijaksanaan bisa ditemukan di mana saja, bahkan dari sosok yang sering dipandang rendah. Vasumitra mengajarkan bahwa cinta kasih tidak boleh terikat nafsu, melainkan harus tulus dan tanpa pamrih. Sobat sejarah, bayangkan pesan moralnya, perjalanan spiritual tidak bisa hanya ditempuh di kuil atau hutan sunyi. Kita bisa belajar dari siapapun, selama hati kita terbuka. Perjalanan Sudhana berlanjut ke pertemuan dengan Samantabhadra Bodhisattva, tokoh yang menjadi puncak dari Ganda Vyuha. Samantabhadra menegaskan pentingnya praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia berkata, kebijaksanaan sejati bukan hanya dipikirkan, tetapi diwujudkan dalam tindakan welas asih. Relief terakhir menggambarkan Sudhana bersujud di hadapan Samantabhadra, tanda bahwa ia telah menyelesaikan perjalanan panjangnya. Namun, yang menarik, Ganda Vyuha tidak memberikan akhir yang absolut. Seolah ingin mengingatkan kita bahwa pencarian kebenaran adalah proses tanpa henti. Sejarawan Buddhis pernah menulis, Ganda Vyuha adalah alegori tentang manusia modern, selalu mencari, berpindah dari satu guru ke guru lain, dari satu ilmu ke ilmu lain, hingga menyadari bahwa semua pengetahuan hanyalah jembatan menuju kebijaksanaan sejati. Sobat sejarah, bukankah kisah ini terasa begitu dekat dengan kehidupan kita sekarang? Kita pun sering mencari jawaban dari berbagai sumber, buku, guru, pengalaman, bahkan dari orang-orang sederhana yang kita temui di jalan. Sama seperti Sudhana, kita harus rendah hati untuk belajar dari siapapun. Relief Borobudur seakan ingin berbisik, hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan setiap orang yang kita temui adalah guru. Jadi, ketika kalian berjalan di koridor Borobudur, bayangkan dirimu adalah Sudhana. Setiap ukiran bukan hanya batu, tapi guru yang berbicara. Siapkah kamu memulai perjalananmu sendiri? Sobat sejarah, ketika kita membicarakan Borobudur, mungkin yang terlintas di pikiran adalah kisah Siddhartha, Sudhana, atau ajaran moral Buddhis. Tapi, tahukah kamu? Di antara ratusan reliefnya, ada satu yang sangat unik, relief kapal samudra. Relief ini tak hanya bercerita soal spiritualitas, tapi juga merekam kejayaan maritim nenek moyang kita. Relief kapal yang terkenal berada di sisi selatan lantai pertama. Kapalnya besar, dengan layar segitiga dan tiang yang kokoh. Detailnya luar biasa, ada kemudi ganda, cadik penyeimbang, hingga awak kapal yang tampak sibuk. Kapal ini dikenal dengan nama kapal Borobudur. Sejarawan menyebut relief ini menggambarkan kapal Jong, nenek moyang kapal besar Nusantara yang digunakan untuk menjelajah samudra luas. Bahkan, kapal ini diyakini mampu mengarungi rute dagang dari Jawa hingga ke Afrika Timur. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa bangsa Indonesia kuno bukan hanya pelaut tangguh, tetapi juga pemain penting dalam perdagangan internasional. Lalu apa hubungannya dengan ajaran di Borobudur? Menurut sebagian ahli, kapal ini adalah simbol perjalanan spiritual manusia. Sama seperti kapal yang harus melawan badai dan gelombang, manusia pun harus mengarungi lautan kehidupan untuk mencapai pantai pencerahan. Dalam teks Buddhis, ada istilah Ajanti, yang berarti perjalanan atau pengembaraan menuju kebijaksanaan. Relief kapal Borobudur bisa dipahami sebagai perwujudan dari Ajanti itu. Bahwa hidup adalah pelayaran, dan setiap orang adalah nahoda bagi dirinya sendiri. Seorang ahli Buddhis pernah menulis, Borobudur bukan hanya candi, tetapi peta. Kapal dalam reliefnya adalah perahu batin, layar yang mengantar manusia menyeberangi samudra samsara menuju pantai nirwana. Menariknya, relief kapal ini juga menjadi inspirasi proyek besar di zaman modern. Pada tahun 2003, sebuah replika kapal Borobudur dibangun dan benar-benar berlayar dari Jawa menuju Afrika. Ekspedisi ini membuktikan bahwa relief di Borobudur bukan sekadar simbol, melainkan catatan teknologi maritim leluhur kita yang nyata adanya. Sobat sejarah, coba bayangkan, lebih dari 1000 tahun yang lalu, nenek moyang kita sudah menguasai lautan, berdagang rempah, dan menjalin hubungan lintas benua. Semua itu diabadikan dalam sebuah candi. Bukankah ini membanggakan?
Namun, ada pesan lebih dalam. Kapal Borobudur bukan hanya cerita tentang perdagangan atau teknologi. Ia adalah metafora perjalanan spiritual dan kolektif bangsa kita. Seperti kapal yang hanya bisa bergerak bila seluruh awak bekerja sama, demikian pula sebuah bangsa hanya bisa maju bila semua orang bersatu. Relief ini seolah berbisik, jangan hanya menjadi penumpang, jadilah awak kapal dalam perjalanan hidupmu. Sobat sejarah, saat kita melihat relief kapal Borobudur, jangan hanya terpukau pada detail teknisnya. Rasakan juga pesan moralnya. Bahwa kita, sebagai pewaris Nusantara, mewarisi dua hal, kejayaan sebagai bangsa pelaut, dan tanggung jawab untuk melanjutkan perjalanan menuju kebijaksanaan. Maka, ketika kamu berdiri di hadapan relief ini, bayangkan dirimu berdiri di dek kapal, angin laut menerpa wajahmu, layar terkembang, dan samudra luas membentang di depan. Pertanyaannya, sudah siapkah kamu mengarungi lautan kehidupanmu sendiri? Sobat sejarah, mungkin banyak dari kita mengira Borobudur hanya berisi kisah-kisah suci dan ajaran agama. Tapi sesungguhnya, ada sisi lain yang tidak kalah menarik, relief tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa kuno. Inilah yang membuat Borobudur berbeda, karena ia bukan sekadar monumen spiritual, tapi juga sebuah ensiklopedia kehidupan abad ke-8. Ketika kamu berjalan menyusuri lorong candi, perhatikan baik-baik. Di antara relief kisah Buddha, ada banyak adegan yang menampilkan orang biasa, petani yang membajak sawah, pedagang yang bertransaksi, ibu-ibu yang menggendong anak, hingga musisi yang memainkan gamelan kuno. Semua itu diukir dengan detail luar biasa. Salah satu relief paling terkenal menggambarkan adegan pasar. Tampak orang-orang menjual hasil bumi, beras, buah, kain, hingga hewan ternak. Ada juga orang menimbang barang dengan dacin, alat ukur kuno. Dari relief ini, kita bisa tahu bahwa sistem ekonomi pada masa itu sudah cukup maju. Bahkan, interaksi sosialnya terasa hangat, seolah kita sedang menonton pasar tradisional yang masih ada sampai sekarang. Ada pula relief pertanian, sawah luas dengan petani membajak menggunakan kerbau, perempuan menanam padi, dan pekerja membawa hasil panen dalam keranjang bambu. Adegan ini menunjukkan bahwa sejak 1000 tahun lalu, padi sudah menjadi makanan pokok dan pusat kehidupan masyarakat Jawa. Yang menarik, ada relief tentang hiburan. Kita melihat penari dengan gerakan anggun, pemain musik dengan kendang dan seruling, bahkan pertunjukan wayang sederhana. Artinya, seni pertunjukan sudah menjadi bagian dari budaya Jawa kuno, bukan sekadar hiburan, tapi juga sarana spiritual dan sosial. Sobat sejarah, bayangkan betapa berharganya semua ini. Relief Borobudur adalah foto masa lalu yang tak ternilai. Tanpa kamera, leluhur kita merekam kehidupan sehari-hari lewat pahat batu. Dan sampai hari ini, kita bisa melihat gaya rambut mereka, pakaian, bahkan ekspresi wajahnya. Sejarawan Belanda, A.J. Bernet Kempers, pernah berkata, Borobudur adalah jendela kehidupan Jawa kuno. Dari reliefnya, kita bisa mendengar detak nadi masyarakat masa lalu. Lebih dari itu, relief kehidupan sehari-hari ini punya makna simbolis. Mengapa kehidupan biasa diukir sejajar dengan kisah-kisah agung tentang Buddha? Jawabannya sederhana, karena dalam ajaran Buddhis, pencerahan tidak hanya ditemukan di hutan sunyi atau kuil suci, tetapi juga di tengah kehidupan sehari-hari. Menanam padi, berdagang jujur, membesarkan anak, atau berkesenian, semua bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Pesan ini terasa relevan bagi kita, bahwa kehidupan sehari-hari kita, entah bekerja, belajar, atau mengurus keluarga, bisa menjadi sarana spiritual, jika dijalani dengan kesadaran dan cinta kasih. Relief Borobudur seakan berbisik, hidupmu sendiri adalah candi. Setiap tindakanmu adalah pahatan relief yang kelak akan dikenang. Sobat sejarah, bukankah itu luar biasa? Borobudur bukan hanya mengajarkan kita kisah-kisah agung, tapi juga mengingatkan bahwa keseharian kita punya makna. Jadi, ketika kamu melihat relief pasar, sawah, atau pertunjukan musik di Borobudur, jangan anggap itu sekadar gambar kuno. Anggaplah itu cermin kehidupan kita sendiri, sebuah pengingat bahwa keseharian pun bisa membawa pencerahan. Sobat sejarah, salah satu bagian paling menakjubkan dari Borobudur bukanlah relief yang tampak jelas di mata kita, melainkan relief yang disembunyikan.
Ya, relief ini dikenal sebagai Karma Wibhanga, yang berada di bagian paling bawah candi, dan kini sebagian besar tertutup oleh kaki tambahan yang disebut batu penutup. Mengapa ditutup? Ada beberapa pendapat. Sebagian ahli berpendapat bahwa struktur candi butuh penguatan, sehingga relief ditutup demi stabilitas bangunan. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa penutupan ini punya makna simbolis, karena relief Karma Wibhanga menggambarkan sisi paling kelam dari kehidupan manusia, yakni akibat buruk dari perbuatan jahat. Relief Karma Wibhanga menampilkan adegan-adegan yang sangat realistis. Ada orang yang mabuk hingga membuat keributan, ada yang berjudi, ada yang serakah menimbun harta, bahkan ada yang melakukan kekerasan. Namun, yang menarik, setiap adegan buruk selalu diikuti dengan gambaran akibatnya. Misalnya, orang tamak yang di akhir hidupnya terlahir kembali dalam penderitaan. Inilah inti ajaran karma. Setiap perbuatan, sekecil apapun, akan membawa akibat. Bila kita menanam kebaikan, hasilnya kebahagiaan. Bila kita menanam keburukan, hasilnya penderitaan. Sejarawan menyebut relief ini sebagai komik moral terbesar di dunia, karena jumlahnya mencapai ratusan panel. Sayangnya, karena tertutup, hanya sedikit yang bisa kita lihat sekarang. Untungnya, dokumentasi foto-foto dari zaman Belanda, abad ke-19, masih tersimpan, sehingga kita tahu isi relief itu secara utuh. Salah satu kutipan dari teks Buddhis yang relevan berbunyi, bagaikan bayangan yang tak pernah lepas dari tubuh, demikian pula perbuatan akan selalu mengikuti pelakunya. Sobat sejarah, pesan ini begitu jelas, kita tak bisa lari dari akibat perbuatan kita sendiri. Hukum karma bukanlah mitos, tapi cerminan logika kehidupan. Bukankah kita sering melihatnya? Orang yang jujur cenderung dipercaya, orang yang rajin cenderung berhasil, sementara orang yang culas cepat atau lambat akan menerima balasannya. Namun, Borobudur tidak hanya menampilkan karma buruk. Ada juga relief yang menggambarkan kebaikan, orang yang memberi sedekah, menolong sesama, atau berbicara jujur. Akibatnya, mereka digambarkan hidup bahagia, bahkan mencapai kelahiran yang lebih baik. Inilah keseimbangan yang ingin diajarkan Borobudur. Hidup manusia tidak pernah hitam putih, melainkan serangkaian pilihan. Setiap hari kita menulis nasib kita sendiri melalui tindakan, ucapan, dan pikiran. Seorang sarjana Buddhis pernah menulis, Borobudur, lewat Karma Wibhanga, menegaskan bahwa manusia adalah arsitek bagi kehidupannya sendiri. Candi ini bukan hanya batu, tetapi cermin moral yang memantulkan wajah kita. Sobat sejarah, coba renungkan. Jika hidupmu diukir di relief Borobudur, apakah adegan yang akan muncul? Apakah kamu akan digambarkan sebagai orang yang menolong sesama, atau sebagai sosok yang dikuasai keserakahan? Borobudur ingin mengingatkan kita bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk menanam karma baik. Karena pada akhirnya, kehidupan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita wariskan dalam jejak perbuatan kita. Relief yang tertutup itu seolah berbisik, apa yang tersembunyi dalam hidupmu? Perbuatan baik atau buruk? Ingat, semuanya akan terungkap pada waktunya. Sobat sejarah, setelah kita bersama-sama menyusuri lorong demi lorong, relief demi relief, akhirnya kita sampai pada kesimpulan besar. Borobudur bukan sekadar candi, tapi sebuah peta menuju pencerahan. Dari Karma Wibhanga yang mengajarkan hukum karma, Lalita Vistara yang menceritakan perjalanan Siddhartha, Ganda Vyuha dengan petualangan Sudhana, hingga relief kehidupan sehari-hari rakyat Jawa kuno, semuanya bukan potongan-potongan terpisah. Semua relief itu adalah benang merah yang membentuk sebuah peta spiritual. Peta ini berawal dari kaki candi, yang penuh dengan kisah karma dan akibat perbuatan. Itu adalah fondasi kehidupan, memahami bahwa setiap tindakan kita punya konsekuensi. Lalu kita naik ke lorong-lorong yang menampilkan kisah perjalanan, pencarian, hingga pencerahan. Dan akhirnya, kita sampai di puncak stupa utama yang kosong. Kosong, tapi justru di sanalah makna tertinggi, keheningan, kebebasan, dan kesadaran murni. Seorang sejarawan pernah menulis, Borobudur adalah kitab batu. Siapapun yang membacanya dengan hati, akan menemukan jalan pulang menuju dirinya sendiri. Sobat sejarah, disinilah letak keajaiban Borobudur. Ia bukan hanya peninggalan nenek moyang yang membanggakan,
bukan hanya destinasi wisata dunia, tapi juga guru bisu yang mengajarkan kita tentang hidup. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita, generasi hari ini, bisa lakukan? Jawabannya sederhana, belajar, merawat, dan meneruskan. Belajar dari ajaran moralnya, merawat warisan budaya ini agar tidak hilang ditelan waktu, dan meneruskan semangat kebijaksanaan kepada generasi berikutnya. Dan tentu saja, perjalanan kita di sini tidak berhenti. Masih banyak misteri lain yang menunggu untuk kita bahas bersama. Apakah Borobudur dibangun dengan teknologi yang melampaui zamannya? Apakah ada keterkaitan dengan candi-candi lain di Jawa? Atau mungkin, apakah relief-relief tertentu menyimpan kode rahasia tentang astronomi Nusantara? Sobat sejarah, aku ingin mengajak kamu berdiskusi di kolom komentar. Menurutmu, bagian relief mana yang paling menarik? Apakah kisah Siddhartha, perjalanan Sudhana, kehidupan sehari-hari Jawa kuno, atau justru kapal samudra yang membanggakan kejayaan maritim kita? Tulis pendapatmu, siapa tahu bisa jadi bahan pembahasan video berikutnya. Dan tentu, kalau kamu merasa seri Borobudur ini memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dukung channel ini agar kita bisa terus menghadirkan konten sejarah, budaya, dan legenda Nusantara yang jarang diangkat. Dukunganmu sangat berarti, karena dengan begitu kita bisa sama-sama menjaga agar cerita-cerita berharga ini tidak hilang.